Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pesan sekaligus wasiat yang harus disampaikan oleh seorang khatib adalah mengajak kepada dirinya dan mengajak kepada seluruh jamaah yang hadir pada siang hari ini untuk terus berusaha bertakwa kepada Allah, dalam arti berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan berusaha pula meninggalkan larangan-larangannya, karena hanya takwa bekal yang sangat baik buat kehidupan baik di dunia ini, lebih-lebih nanti buat kehidupan di akhirat kelak. Selanjutnya ucapan syukur alhamdulillah atas segala anugerah rahmat Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan salah satu kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat Jum'ah dengan berjamaah. Mudah-mudahan dengan kesabaran hati kita, mudah-mudahan kita selalu diberikan kehidupan yang penuh kebahagiaan, penuh ketenangan, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan harapan kita mudah-mudahan sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan iman Islam bi husnil khotimah. Amin Allahumma amin. Sallallahu salamuhu, mudah-mudahan terus kita curahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hanya dengan sholawat kepada beliau kita harapkan rahmat Allah akan turun. Dengan memperbanyak bersalawat kepada beliau, mudah-mudahan dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, agama Islam mengajak kepada kaumnya supaya menjadi baik budi pekertinya. Jika seorang muslim terpaksa melakukan perbuatan dosa, disengaja ataupun tidak, seharusnya supaya mereka lekas-lekas untuk mohon maaf kepada Allah, lekas-lekas bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika tidak bertobat, dosanya semakin lama akan bertambah banyak. Inilah yang menjadi sumber siksa nanti jika kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Supaya seorang muslim tetap jadi baik, Nabi bersabda yang berbunyi, man ahsana fi ma baqiya ghufira lahu ma madha wa man asaa fi ma baqiya ukhidha bima madha wa ma baqiya. Yang artinya, siapa yang melakukan kebaikan di sisa umurnya akan diampuni dosanya yang sudah lewat, dan siapa yang melakukan keburukan di sisa umurnya akan disiksa semua dosanya yang sudah lewat. Hadis riwayat At-Tabrani. Begitulah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita supaya mulai sekarang sampai ajal menjemput kita selalu berbuat kebaikan-kebaikan supaya dosa-dosa kita yang lalu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Yang artinya, dan barang siapa berbuat keburukan atau menganiaya dirinya sendiri lalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menemukan Allah yaitu Maha Pengampun dan Penyayang. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Bagaimana caranya kita melakukan perbuatan kebaikan supaya diampuni Allah Subhanahu wa taala? Dalam hal ini, mari kita melihat firman Allah kepada keluarganya Nabi Daud alaihissalam. Allah berfirman di surat As-Saba ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. I'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Yang artinya, beramallah wahai keluarga Daud, sebab rasa syukurmu kepada Allah dan sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur. Ma'asyiral muslimin, Nabi bersabda yang lain yang artinya 3 perkara. Siapa yang diberikan 3 perkara ini, pahalanya sama seperti yang diberikan kepada keluarganya Nabi Daud alaihissalam. Yang pertama, berbuat adil ketika dalam keadaan marah ataupun senang, berlaku biasa ketika miskin dan kaya, dan takut kepada Allah secara siri dan terang-terangan. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis ini sudah jelas tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Meskipun demikian, kita yang sudah menyatakan iman kepada Allah, bisa tidak bisa, kita harus berusaha sekuat tenaga melaksanakan apa yang didakwakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di atas. Yaitu yang pertama, kita disuruh berbuat adil di waktu bungah ataupun susah. Yang kedua, ketika diberikan kenikmatan berupa kekayaan, jangan sampai lupa kepada Allah yang memberikan kenikmatan itu, dan jangan sampai digunakan kenikmatan itu untuk kemaksiatan. Dan yang ketiga, kita diperintah supaya takut kepada Allah dalam keadaan apapun dan dimanapun. Tetap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bisa melaksanakan 3 perkara tadi, inilah tanda bahwa kita adalah hamba yang tahu memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil sabr wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allah